Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat manusia, terkhusus untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Karena syukur adalah kita agar selalu mengucapkan alhamdulillah, dan kita selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya bermacam-macam, baik itu rezeki berupa harta benda, uang, jabatan dan lain sebagainya, kesehatan, waktu luang, anak-anak dan lain sebagainya. Begitu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada kita. Maka kewajiban kita adalah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Engkau apabila bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah nikmat yang kau dapatkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila engkau kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Syukur dalam artian yang sebenar-benarnya. Karena banyak orang yang hanya bersyukur dalam artian dia hanya mengatakan alhamdulillah, kemudian dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menambah lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah seharusnya syukur. Nabi Muhammad SAW pernah sholat malam hingga kakinya bengkak. Pernah sholat malam hingga kakinya pecah-pecah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu, baik itu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Afal akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Beginilah seharusnya syukur, menambah dan meningkatkan lagi ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syukur, sangat banyak macam dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup. Ada satu kisah yang mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Kilabah. Beliau adalah sosok yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-hifz 'ala ilm. Suka akan belajar akan segala sesuatu. Suatu hari Abu Kilabah pernah ditanya, "Wahai Abu Kilabah, siapakah orang yang paling kaya?" Maka beliau menjawab, "Orang yang paling kaya adalah orang yang selalu bisa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau ditanya lagi, "Wahai Abu Kilabah, siapakah orang yang paling berilmu?" Maka beliau menjawab, "Orang yang paling berilmu adalah orang yang bisa meningkatkan pengetahuannya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi, ia menambah ilmu pengetahuannya. Maka inilah
dari syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Abu Kilabah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Abdullah bin Muhammad datang di Mesir, di perbatasan di Mesir, di padang pasir gurun di perbatasan. Maka ia melihat ada satu tenda. Maka ia datang ke tenda ini, melihat ada sosok seorang lelaki yang lelaki ini tangan dan kakinya buntung. Tangan dan kakinya buntung, penglihatannya buta dan telinganya tidak cukup baik untuk mendengar. Maka lelaki ini mendekat kepada maka Abdullah bin Muhammad mendekat kepada lelaki ini yang sedang berbaring. Maka dia selalu mendengar, lelaki ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk selalu bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, kata si lelaki ini, dan Engkau telah memuliakanku atas makhluk-makhluk yang lain. Maka Abdullah bin Muhammad melihat ini, bertanya kepadanya, karena melihat kondisi lelaki ini yang tangannya buntung, matanya buta, pendengarannya kurang. Dia bertanya, engkau bersyukur atas apa? Nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Maka ia menjawab, diamlah wahai fulan, sesungguhnya apabila Allah menenggelamkanku di lautan, atau aku mati dengan ditindih oleh langit yang runtuh meremukkan badanku, tidak ada rasa, tidak ada kata yang patut aku katakan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bertanya lagi, syukur apa? Atas apa engkau syukuri? Maka dia berkata, wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku lisan yang selalu berzikir kepadanya, yang selalu beristighfar kepadanya, dan selalu meminta dan bersyukur kepadanya. Dan selepas dari itu aku mempunyai seorang anak. Anak ini selalu menuntunku untuk sholat, menuntunku ke masjid untuk sholat, dan dia juga menyuapiku makan. Maka nikmat apa lagi yang patut aku syukuri? Akan tetapi anak ini sudah 3 hari tidak pulang. Maka aku menunggunya, bisakah engkau mencarinya wahai fulan? Maka Abdullah pun menyanggupi permintaan lelaki ini, dan ia pun pergi mencari anak si lelaki ini. Ia pun datang mencari si anak si lelaki ini. Kemudian ia mendapati bahwasanya ada jasad yang sedang dikerubungi oleh singa di padang pasir. Maka ia melihat jasad ini ternyata anaknya si lelaki tua tadi. Maka ia pun datang lagi kembali ke kemah si lelaki, ingin mengabarkannya, dan dia tidak enak untuk mengabarkannya. Kenapa? Karena anaknya sudah wafat, dimakan oleh singa. Maka ia pun berkata kepada si lelaki ini, wahai pemilik kemah, apakah engkau tahu cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam? Iya, aku tahu kisahnya, katanya. Maka ia melanjutkan, Nabi Ayub, apa yang dilakukannya ketika ia tertimpa musibah? Ia bersyukur dan ia bersabar. Maka apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam ketika ia tertimpa musibah berupa hartanya hilang dan ia jatuh miskin? Ia bersabar, kata si fulan, kata si lelaki ini. Maka ia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika ia jatuh miskin? Ia bersabar. Apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam ketika anak-anaknya mati? Maka ia menjawab, ia juga bersabar. Maka apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam ketika
ia tertimpa musibah berupa penyakit di badannya, maka ia pun berkata, Nabi Ayub alaihissalam juga bersabar. Maka si lelaki ini berkata, kabarkanlah kepadaku tentang bagaimana kondisi anakku, di mana anakku berada. Maka ia pun menjawab, wahai lelaki tua, pemilik kemah, sesungguhnya aku akan mengabari bahwasanya anakmu si fulan telah mati dikerubungi oleh singa di padang pasir. Maka apa jawab oleh si lelaki ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah tidak meninggalkan kepadaku seorang keturunan yang bermaksiat kepadanya. Lihatlah bagaimana si lelaki ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia selalu ditimpa musibah, akan tapi ia melihat musibah ini sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW yang selalu ajaban, ya, takjub kepada orang mukmin, yaitu hadisnya, ajaban lil amril mukmin, sungguh ajaib orang mukmin itu, in asobathu inna amrahu kullahu khair, sungguhnya semua perkara orang mukmin itu baik. In asobahu sarro syakar, apabila ia tertimpa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ia bersyukur kepada Allah. Wa in asobathu dharra sabar, akan tetapi apabila ia tertimpa musibah, maka ia akan bersabar. Maka setiap sabar dan syukur, maka ia akan dapat pahala. Inilah ajaibnya orang mukmin. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.